Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat, yaitu tentang teh herbal dari bunga rosella. Yang pertama di sini ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama ada latar belakang. Akhir-akhir ini banyak diteliti khasiat dan keamanan suatu tanaman untuk pengobatan berbagai penyakit. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan tanaman sebagai bahan pengobatan untuk penyembuhan suatu penyakit. Penggunaan teh herbal rosella yang terbuat dari kelopak bunga tanaman hibiscus sabdarifa famili Malvaceae kini semakin populer di berbagai kalangan masyarakat. Teh merah rosella telah terbukti memiliki khasiat untuk pengobatan berbagai jenis penyakit, salah satunya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Pemberian ekstrak kelopak bunga rosella yang telah distandarisasi sehingga mengandung 9,6 mg antosianin mampu menurunkan tekanan darah tinggi yang tidak berbeda nyata dengan pemberian katrofil 500 mg per hari. Penggunaan teh herbal untuk pengobatan berkembang pesat karena manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Teh herbal dapat dikonsumsi sebagai minuman sehat yang praktis tanpa mengganggu rutinitas sehari-hari dan tetap menjaga kesehatan tubuh. Dalam penyajian teh herbal ditambahkan pemanis alami dari tanaman stevia rebaudiana untuk mengurangi keasaman teh rosella. Teh herbal yang dibuat diharapkan dapat meningkatkan cita rasa dari tiap bahan yang digunakan tanpa mengurangi khasiatnya. Pada kali ini akan dibuat formula teh herbal yang berbeda dari tiap bahan yang digunakannya. Jadi bahan-bahan yang digunakannya itu harus memiliki nilai mutu tertentu sehingga perlu dilakukan standarisasi. Yang kedua ada tujuan dari pembuatan proposal ini, yaitu bertujuan untuk membuat formula teh herbal dari kelopak bunga rosella yang disukai oleh konsumen dari bahan yang distandarisasi melalui penetapan beberapa parameter. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu khasiat dari bunga rosella? Bagaimana cara pembuatan teh herbal bunga rosella? Dan bagaimana metode uji pemastian mutu dari teh herbal bunga rosella? Selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya yaitu menambahkan jenis teh herbal yang bermutu dari bahan yang terstandarisasi dan mengetahui formula terpilih yang paling banyak disukai oleh konsumen dalam hal warna, aroma, dan rasanya. Selanjutnya ada landasan teori yang berisikan deskripsi teh herbal, deskripsi dan klasifikasi tanamannya, dan standarisasi. Yang pertama ada deskripsi tentang teh herbal. Jadi sediaan herbal ini adalah sediaan obat tradisional yang dibuat dengan cara sederhana seperti infus, dekok, dan sebagainya yang berasal dari simplicia, yaitu bahan alamiah berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami pengolahan atau mengalami pengolahan secara sederhana serta belum merupakan zat murni kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Salah satu bentuk sediaan herbal adalah teh herbal, yaitu produk minuman teh yang dapat dibuat dalam bentuk tunggal atau campuran teh. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sediaan teh ini adalah jumlah simplicia dan air, serta derajat kehalusan simplicia. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam membuat sediaan herbal karena sangat berpengaruh terhadap khasiat dan keamanan penggunaan sediaan herbal tersebut untuk pengobatan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan antara lain ada identifikasi, harus dipastikan bahwa tidak menggunakan bahan tanaman yang salah karena dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan atau bahkan menimbulkan keracunan. Yang kedua ada peralatan. Sebaiknya dari bahan gelas atau kaca dan stainless steel.
dan hindari bahan yang toksik. Penimbangan dan pengukuran ukuran gram atau liter lebih mudah dan umum digunakan daripada ukuran unit lainnya. Derajat kehalusan bahan tanaman mempengaruhi proses pelepasan bahan berkhasiat dan penyimpanan. Diusahakan agar bahan berkhasiat tetap stabil selama waktu penyimpanan tertentu. Selanjutnya ada deskripsi dan klasifikasi dari tanaman. Deskripsi tanamannya yaitu di Indonesia tanaman Rosella dikenal dengan beberapa nama, yaitu susur, Rosella atau Rosella, merambos hijau dari Jawa Tengah, asam jarot dari Padang, asam rejang dari Muara Enim. Rosella ini merupakan tanaman herba tahunan yang dipanen sekitar 6 bulan sampai matang. Dan di sini ada klasifikasi dari tanaman. Selanjutnya ada standarisasi. Standarisasi Simplicia mempunyai pengertian bahwa Simplicia yang akan digunakan untuk obat sebagai bahan baku harus memenuhi persyaratan akan tercantum dalam monografi terbitan resmi Departemen Kesehatan. Standarisasi merupakan proses untuk menjamin bahwa produk akhir memiliki nilai parameter tertentu yang konstan dan ditetapkan atau dirancang dalam formula terlebih dahulu. Standarisasi dibedakan menjadi dua, yaitu standarisasi Simplicia dan standarisasi ekstrak. Parameter dalam standarisasi Simplicia sesuai persyaratan monografi resmi dalam Departemen Kesehatan meliputi pemerian makroskopik, mikroskopik, serbuk, identifikasi atau uji kualitatif atau pola kromatograf, kadar abu yang tidak larut dalam asam, kadar sari yang larut dalam air, dan kadar sari yang larut dalam etanol. Selanjutnya ada rancangan kerja, yaitu yang terdiri dari komposisi, khasiat, cara pembuatan, dan pengemasan. Yang pertama ada komposisi. Komposisinya di sini yaitu terdiri dari Simplicia kelopak bunga Rosella atau Hibiscus sabdarifa dan ekstra stevia atau mandala mayang. Nah, khasiatnya sendiri yaitu khasiat tanaman Rosella tidak terlepas dari kandungan antioksidan yang tinggi, sehingga mampu menangkal radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan tubuh. Selain itu, tanaman Rosella juga memiliki manfaat lain yang diantaranya yang pertama yaitu menurunkan tekanan darah, yang kedua ada mengatasi kolesterol tinggi. Tanaman Rosella ini dipercaya mampu menghambat penyerapan asam lemak jenuh serta menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol jahat atau LDL dalam tubuh. Selain itu, Rosella juga bermanfaat untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil, menurunkan kadar kolesterol total, serta meningkatkan kadar kolesterol baik. Ketiga, itu dapat mencegah penyakit jantung. Keempat, itu dapat mencegah resiko obesitas. Selanjutnya ada cara pembuatannya, yaitu yang pertama memilih bahan bunga Rosella yang bagus, kemudian dicuci dan ditiriskan. Setelah itu dilakukan pengeringan dengan menggunakan sinar matahari langsung atau bisa juga menggunakan oven. Kering, teh bunga Rosella bisa siap digunakan. Nah, agar teh bunga Rosella dapat awet selama penyimpanan, sebaiknya teh bunga Rosella ini disimpan dalam wadah tertutup atau terhindar dari kelembapan sehingga teh bunga Rosella ini tetap kering dan bebas dari jamur. Penggunaan teh bunga Rosella ini sebagai minuman kesehatan dengan cara menyeduh 2-3 teh bunga Rosella dengan menggunakan air mendidih, dan bisa juga ditambahkan gula jika merasa kurang manis, dan bisa diminum hangat maupun dingin. Nah, yang keempat ini ada pengemasan. Nah, teh bunga Rosella ini dikemas menggunakan kemasan kertas yang digunakan untuk makanan kering, sehingga kemasannya lebih praktis dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Nah, di sini ada contoh dari kemasan teh herbal bunga Rosella. Tampilannya seperti ini. Di bagian depan dan belakang kemasan, di bagian belakang kemasan itu ada komposisi dan khasiat dari teh herbal bunga Rosella.
Selanjutnya ada metode uji pemastian mutu. Yang pertama ada parameter spesifik. Di sini ada identitas. Identitas simplisia ini dinyatakan dengan menguraikan deskripsi tata nama meliputi nama simplisia, nama Latin tanaman, bagian tanaman yang digunakan, dan nama Indonesia tanaman. Yang kedua ada organoleptik. Organoleptik ini menggunakan panca indera dalam deskripsikannya, yaitu ada bentuk, bau, dan warna dari simplisianya. Yang ketiga ada senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Nah, parameter senyawa terlarut dalam pelarut tertentu ini, yang pertama ada kadar senyawa yang larut dalam air, yang kedua ada kadar senyawa yang larut dalam etanol, dan yang ketiga ada uji kandungan kimia senyawa ekstra yang bisa menggunakan metode pola kromatogram dengan metode KLT, dan bisa juga dengan penetapan kadar flavonoid total. Lalu di sini ada parameter non spesifik. Pertama itu ada pengujian kadar air. Lalu ada pengujian kadar abu total. Selanjutnya ada uji kadar abu yang tidak larut asam. Lalu di sini ada beberapa daftar pustaka yang saya ambil. Sekian presentasi dari proposal teh herbal bunga rosella. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.